Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Safitri, saya dari kelas 11 IPS 2. Jadi, di sini saya akan membahas dan mengulas tentang video yang ada di YouTube. Kalian bisa search aja, itu tuh judulnya Upaya Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini kayak gini. Ya, itu. Pokoknya kalian cari aja di YouTube. Nah, jadi tuh aku mau ngulas itu semua, dan di sini aku udah ada 2 kertas, dan ini tuh isinya tuh kayak poin-poinnya gitu. Nanti aku bakal bahas lagi lebih dalam. Nah, jadi kita mulai ini ya. Jadi sebelum kemerdekaan Indonesia itu kan Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Nah, sebelumnya itu kan pada 8 Mei itu tuh orang-orang tuh lagi perang dunia 2 tuh, lagi gencar-gencarnya tuh. Nah, itu tuh Jerman pada menyerah kepada sekutu, dan akhirnya pada 6 Agustus 1945 Nagasaki dibom sama sekutu, dan lanjut nggak sampai di Nagasaki aja dibom sama sekutu. Pada tanggal 9 Agustus 1945 Hiroshima juga dibom sama sekutu, yang akhirnya membuat Jepang itu kayak mundur gitu loh, dan akhirnya benar-benar mundur. Buktinya pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang mengaku kalah dan menyerahkan diri kepada sekutu. Nah, hal itu didengar sama pemuda Indonesia, yang akhirnya pemuda Indonesia bergegas bersiap untuk melakukan proklamasi. Jadi proklamasinya tuh nggak langsung proklamasi gitu. Jadi ada peristiwa Rengas Dengklok, kalian pasti tahu lah ya. Peristiwa Rengas Dengklok itu tuh penculikan Soekarno-Hatta ke Bukit Dataran Tinggi agar Soekarno dan Hatta tuh tidak terprovokasi oleh pihak Jepang. Nah, akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 itu Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, walaupun melewati masa-masa sulit sebelumnya ya, ada Rengas Dengklok ini dan itu, perdebatan yang lainnya, pokoknya gitu. Akhirnya Indonesia itu merdeka. Nah, setelah Jepang kalah, sekutu yang menjadi pemenang. Jadi sekutu itu jadi pemenang mutlak Perang Dunia II. Dan karena dia tuh kayak udah merasa jadi pemenang, nah dia tuh langsung, sekutu tuh kayak bergegas menginvasi wilayah Jepang yang sudah diduduki oleh Jepang yang ada di Indonesia. Jadi dia itu di bawah komandonya Lord Mountbatten. Itu inflasi ini tuh dijalankan oleh AFNI. Nah, sebelum datang ke Jakarta, sekutu itu mengatakan di radionya Singapura kalau dia itu datang ke Indonesia itu cuman buat masalah tawanan. Jadi dia tuh tidak mau mencampuri urusan politik yang ada di Indonesia. Jadi dia ngomong kayak gitu di radionya Singapura. Nah, pada saat, dan Indonesia tuh nggak tahu kalau rencana sekutu dan Belanda itu dibalik misi pemulangan para tawanannya Jepang ini tuh dia nggak tahu. Indonesia tuh nggak tahu pada saat itu. Dan akhirnya Indonesia tuh kayak ya nerima aja si sekutu datang ke Indonesia. Sekutu dan Belanda datang ke Indonesia. Akhirnya awalnya tuh bangsa Indonesia itu ya karena mereka datang ya kayak ya udah datang aja gitu, buat pemulangan para tawanan. Tapi kesepakatan sekutu Belanda dalam Civil Affairs Agreement membuat Inggris mengikut sertakan perwira Belanda atau Nica. Nah, kedatangannya ke Jakarta. Jadi Belanda itu ngikut sertain orang Inggris dan perwira-perwira Inggris yang nggak seharusnya ada di situ. Tapi sebelumnya ada lobby antara Belanda dan Inggris, yang hasilnya itu pada tanggal 24 Agustus 1945 disepakati bahwa sekutu dan Belanda menyerahkan wilayah Hindia Belanda yang telah diambil oleh sekutu kepada Nica itu tuh orang-orang Belanda juga. Jadi tuh kayak wilayah Belanda dikasih lagi ke Belandanya gitulah pokoknya. Akhirnya Lord Mountbatten itu mengeluarkan surat kepada para pemimpin divisi. Nah, isinya itu berakibat fatal bagi rakyat Surabaya. Jadi isinya itu kayak mungkin banyak larangan-larangannya kali ya, makanya berakibat fatal kepada rakyat Surabaya. Nah,
lambat laun itu karena Inggris dan sekutu ini sudah banyak ikut campur dalam kegiatannya Indonesia, kegiatan politiknya Indonesia, lambat laun kepercayaan Indonesia terhadap sekutu ini tuh menurun. Nah, puncaknya itu pada tanggal 21 November 1945. Nah, tanpa pemberitahuan TKR itu tuh Tentara Keamanan Rakyat. Jadi tuh dulu tuh namanya itu TKR. Kalau sekarang tuh namanya kan TNI. Nah, kalau dulu namanya TKR. Nah, dia tuh tanpa pemberitahuan TKR, sekutu itu lewat jalur kereta api dari pokoknya di daerah Bandung lah, Cikampek. Dia tuh bawa persenjataan gitu, amunisi gitu buat rakyat-rakyat yang ada di Bandung. Katanya dia sih buat pemulangan yang kemarin itu loh, yang lucuti Jepang ya, pokoknya itulah. Nah, hasil sekutu dijegat sama pimpinan TKR. Nah, saat itu tuh pimpinan TKR tuh Letnan Triyatna. Nah, kalau nggak salah ya dari video yang itu, kalau dikutipnya tuh gini, perbincangan antara Letnan Triyatna dengan pimpinan Inggris. Jadi Letnan Triyatna itu ngomong, "Mana surat perizinannya?" kata Letnan TKR. Baru pimpinan sekutu tuh menjawab, "Anda menginginkan surat perizinan kepada pasukan yang waktu itu sudah menang Perang Dunia II." Dan itu jawabannya dia, dan kayak dia angkuh banget. Sampai akhirnya pimpinan Triyatna itu, Letnan Triyatna, gak terima dong. Dan tiba-tiba ada suara ledakan gitu dari gerbong yang telah berhenti tadi. Yang dia berhentiin itu ada suara senjata yang membuat sedikit bentrok di situ, yang akhirnya banyak menewaskan pasukan Inggris, dan tersisa 4 orang. Kan itu ada belasan orang, tapi yang disisain itu 4, emang sengaja disisain buat jadi tawanan Letnan Triyatna gitu. Nah, karena kejadian itu, sekutu ini kayak udah belajar gitu loh, kayak gak mau lewat jalur kereta api lagi. Akhirnya sekutu ini lewat jalur darat. Nah, akhirnya lewat jalur alternatif darat kan. Tapi karena tanpa persetujuan dari pihak Indonesia, jadi itu kayak dia sembunyi-sembunyi gitu, ngirim-ngirim barangnya. Nah, akhirnya puncaknya itu pada Minggu 9 Desember 1945, konvoi pasukan Inggris yang dihalau oleh pasukan Batalion 59 Jet Divisi India. Nah, jadi itu pada tanggal 9 Desember 1945 itu Inggris itu ada konvoi gitu. Konvoi itu tuh sepanjang 12 km. Konvoinya tuh panjang banget lah pokoknya. Isinya tuh orang-orang Inggris, orang-orang sekutu lah pokoknya isinya. Nah, mereka tuh lewat di Bandung, dan itu tuh jalanannya tuh benar-benar yang sempit dan berbelok-belok. Nah, terus habis berbelok-belok gitu kan, nah tiba-tiba tuh pasukan Indonesia, namanya itu Batalion 59 Batalion 59 Jet Divisi India. Nah, dia tuh nyerang si konvoi ini. Emang sengaja ditungguin dan diserang. Tapi tuh kayak serangnya tuh diam-diam. Jadi tuh pas konvoinya ini lewat, ada batang pohon jatuh gitu, sengaja ditaruh di depan situ, dan akhirnya memberhentikan konvoi tersebut. Dan tiba-tiba Indonesia nyerang. Nah, di situ tuh banyak anggota Inggris yang mati karena serangan dari bangsa Indonesia. Terus setelah diserang itu, 10 Desember 1945 Inggris itu balas dendam. Jadi dia itu pakai helikopter atau pakai pokoknya dari udara, dia tuh menjatuhkan bom di Cibadak. Tetapi dia tuh salah sasaran, padahal bukan itu yang nyerang dia. Akhirnya karena
karena sekutu balas dendam dan Indonesia tuh karena Indonesia menyerang, akhirnya tindakan saling menyerang pun tidak terelakkan gitu. Nah, di bulan Desember tersebut ancaman perang masih menghantui Indonesia. Jadi karena kejadian tersebut Indonesia kayak merasa mau diperang lagi gitu loh, kayak mau direbut lagi wilayahnya sama pihak luar. Nah, tanggal 30 Desember 1945 4 batalion marinir Belanda itu mendarat di Indonesia. Nah, kenapa mereka mendarat di Indonesia? Jadi itu Belanda ini tuh bohong untuk memprovokasi negaranya agar menyerang Indonesia. Jadi tuh Belanda itu ngomong ke negaranya dia, Belanda yang ada di Indonesia ini ngomong ke negaranya dia kalau Indonesia itu menyiksa para tawanannya Jepang. Nah, padahal itu tuh enggak, itu tuh cuman isu buat memprovokasi Belanda biar Belanda tuh nyerang lagi ke Indonesia gitu loh. Dah, akhirnya Indonesia tahu kan kalau ada 4 batalion datang ke Indonesia. Nah, Indonesia tuh kayak udah bersiap-siap gitu, bersiap-siap kalau ada serangan tiba-tiba dari Belanda dan sekutu dan Inggris lah, pokoknya negara-negara luar itu. Nah, dan bener banget setelah sebulan mereka datang itu, sekutu itu melakukan pemusatan militer dan orang Indonesia tuh tahu semua. Akhirnya TKR tuh yang tadi jegat itu, Tentara Kesatuan Rakyat, Tentara Keamanan Rakyat itu tuh berubah nama jadi TRI, Tentara Republik Indonesia. Nah, itu tuh dia tuh sudah siap untuk menghadapi serangan yang tadi, serangan dari 4 batalion tadi atau dari Inggris lah, pokoknya serangan tiba-tiba dia tuh udah siap banget, Indonesia tuh udah siap banget. Dan akhirnya 10 Maret 1946, nah, Inggris itu mengirim konvoi ke Bandung yang dikawal batalion. Nah, itu tuh membuat bayangan kelam bagi Indonesia. Karena Indonesia tuh kayak takut gitu, akhirnya Indonesia tuh buat taktik sendiri. Nah, kayak mana taktiknya? Jadi tentara residen 3 itu tuh pada saat Inggris atau sekutu atau Belanda itu dia tuh lagi kayak nyantai dan lagi lelah habis perang. Nah, mereka tuh Indonesia tuh datang buat nyerang mereka dan bener aja banyak tentara sekutu dan tentara Inggris, tentara Belanda, pokoknya dia tuh banyak yang mati di situ. Akhirnya karena mereka tuh banyak yang mati, mereka tuh sampai minta bantuan kepada Jakartanya langsung. Jadi Inggris tuh langsung minta bantuan ke Jakarta, tapi ya karena emang mereka itu jahat ya, mungkin gak dibantu. Akhirnya Inggris itu sampai sekarang itu ada salah satu orang Inggris tuh dia bilang gini, kalau kejadian yang terjadi waktu Indonesia nyerang Inggris pada saat mereka lelah itu tuh kejadian neraka di tanah Jawa. Jadi tuh mereka nyebutnya tuh neraka di tanah Jawa, kejadian yang Inggris dibunuh sama orang-orang Indonesia. Terus karena itu kenapa disebut neraka di tanah Jawa, karena tentara Inggris itu mati sia-sia di tanah Jawa karena dia capek habis perang, terus tiba-tiba diserang dan mereka tuh mati. Padahal mereka itu orang-orang Inggris, tentara Inggris tuh mereka tuh semua kuat-kuat, sampai mereka tuh jadi pemenang perang dunia 2, tapi mereka tuh kalah sama orang Indonesia. Kayak mati sia-sia gitu loh guys, mati sia-sia di Indonesia. Dan ya segitu aja cerita hari ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Mau gila aku.